pendapatan keluarga yang memadai sehingga kebutuhan-kebutuhan apa-apa yang diinginkan itu bisa dipenuhi. Nah, kalau sekarang misalnya calon suami punya pendapatan 5 juta, calon istri 3 juta, nanti kalau digabung jadi 8 juta, apakah kalau sudah berkeluarga bisa meningkat lagi atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Ya, meskipun semua itu tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat dulu apa sih yang menjadi sumber pendapatan? Slide berikut. Sumber pendapatan itu bisa berupa gaji atau upah. Bisa kalau kita bisnis, keuntungan bisnis, jualan nasi uduk, satu hari laku 700.000, untungnya 200.000 pagi-pagi, itu juga sumber pendapatan. Mungkin ada yang punya deposito atau tabungan, tiap tahun ada bunganya. Mungkin juga reksadana yang ada keuntungannya. Atau menjualkan rumah atau menjualkan motor dapat komisi juga, namanya komisi bisnis. Nah, nanti ada satu yang kita jarang dengar, yaitu adanya namanya bisnis afiliasi. Ini berkaitan dengan zaman adanya daring sekarang ya, adanya internet sekarang. Kemudian kalau kita punya aset, katakanlah tanah atau rumah atau simpanan emas lagi naik nih sekarang. Yang dulu harganya 600.000 1 gram, sekarang hampir 1 juta. Jadi naiknya lumayan besar sampai 60%. Lalu mereka yang biasa menulis, mengarang lagu, juga bisa dapat penghasilan namanya royalti. Ya, slide berikut. Nah, teman-teman sekalian, waktu yang 15 menit ini, kalau teman-teman manfaatkan dengan baik, mendengarkan dengan baik, kemudian merenungkan sehingga menjadi berubah sikap, kemudian berani mengambil tindakan, action, maka bukan tidak mungkin ini adalah kesempatan teman-teman mempunyai pendapatan tambahan. Kita mengenal ada 2 macam bisnis sekarang ini, yaitu bisnis konvensional. Salah satu contohnya adalah Bluebird. Taksi Bluebird itu mungkin berdiri sekitar tahun 70-an, jadi sudah 50 tahun. Mulai dengan 3 buah mobil yang dibawa dari luar negeri, kemudian sekarang sudah puluhan ribu. Tetapi meskipun dia berkembang pesat, tetapi perkembangannya boleh dikatakan linear, deret hitung. Sekarang punya 1 pool, jadi tambah 2 pool, tambah 3 pool, seterusnya. Tapi kita lihat ada namanya bisnis digital. Contohnya adalah Gojek dan Grab. Gojek baru berumur 10 tahun. Dia sudah melampaui Bluebird. Bahkan katanya nilai taksiran valuasinya itu melampaui perusahaan penerbangan Garuda. Bayangin, baru 10 tahun sudah mengalahkan Garuda. Jadi ada satu bisnis yang namanya bisnis digital yang peningkatannya itu amat tajam. Bukan linear, tapi eksponensial atau seperti deret ukur. Nah, dengan adanya kemajuan informasi teknologi, ada 2 hal yang bisa meningkatkan peningkatan bisnis yang sangat tajam. Pertama adalah digital. Digital artinya bisa dijalankan melalui aplikasi digital. Dan yang kedua adalah kalau teman-teman punya komunitas. Jadi kalau teman-teman mampu menggunakan aplikasi digital dan punya komunitas, maka potensi teman-teman untuk bisnis dengan meningkat tajam itu besar sekali. Saya ambil contoh, nanti boleh lihat di Google.
Namanya Christina Lee. Christina Christina Lee. Christina Lee itu mengajar remaja-remaja untuk bisnis online. Muridnya mula-mula 10, 20, kemudian ribuan, sekarang barangkali ada 10.000. Dan setiap muridnya itu setelah terampil menjual online, diberi produk yang bisa dijualkan. Contohnya misalnya saja kosmetik lah. Nah, kosmetik ini dia dapat dari satu perusahaan kosmetik, keuntungannya barangkali 15%, dia cuma ambil 3%, yang 12% dikasihkan ke murid-muridnya, remaja-remaja. Nah, senang kan muridnya, sudah bisa menjual online, bisa dapat keuntungan 12% tanpa ada modal, dia rajin menjualkan. Dan Christina hanya dapat 3%. Tapi 3%, kalau dari 10.000 itu laku 10.000 orang, itu 3% kali 1.000, 3.000% dia dapat. Penghasilan Christina Lee 1 bulan itu lebih dari 1 miliar. Ini adalah gabungan kemampuan digital dia dan punya komunitas, yaitu komunitas reseller yang ribuan orang. Nah, slide berikut. Perlu nggak sih kita bisnis? Kan lebih enak kita kerja, hari libur kita santai dengan keluarga, habis bulan dapat gaji. Nah, sayangnya habis bulan dapat gajinya ini yang kadang-kadang tidak cukup, sehingga harus berhemat-hemat. Karena itulah sekarang ini pemerintah menganjurkan agar orang berwirausaha. Kita biasanya suatu negara itu jumlah pebisnisnya sebaiknya sekitar 2-2,5%. Di Indonesia belum 1%. Jadi kita perlu pebisnis baru, dan itu boleh saja dikerjakan sambil bekerja. Nanti kalau sudah ada tabungan sedikit dari gaji, bisa dijadikan bisnis kecil. Kalau nggak cukup bisa ikut sama teman yang bisa dipercaya. Bisa juga punya usaha sendiri, misalnya bengkel motor. Kalau makin maju, ada 2-3 punya bisnis beberapa bengkel motor. Makin maju lagi, tidak perlu aktif, hanya uangnya saja yang ditanamkan. Ini namanya menikmati investasi. Jadi orang itu harusnya mulai dari pendapatan yang ada tetap, kemudian punya usaha mandiri, meningkat lagi punya usaha bisnis, dan kalau sudah mapan itu menjadi investor. Seperti misalnya Sandiaga Uno atau Khairul Tanjung, itu adalah para investor. Slide berikut. Nah, tapi kan orang takut bisnis. Tidak punya bakat lah, malu lah, tidak punya modal lah, bingung membisnis apa. Takut rugi, takut ditipu. Ya, semua tentu ada tantangannya. Tetapi kalau orang yang ingin maju itu bukan orang yang takut sama tantangan, tapi berusaha bisa mengatasi tantangan. Slide berikut. Jadi ada orang bermental kaya, ada orang bermental miskin. Apa sih bedanya orang bermental kaya dengan orang bermental miskin? Orang yang bermental kaya itu komit untuk jadi kaya. Dia sungguh-sungguh ingin jadi kaya. Kalau yang bermental miskin itu, dia berharap untuk kaya. Siapa tahu dapat lotre, siapa tahu dapat warisan. Orang kaya itu, dia siap menghadapi tantangan risiko. Maksud saya orang yang bermental kaya ya. Sedangkan orang yang mentalnya miskin, takut menghadapi risiko. Orang yang bermental kaya itu bergaul dengan orang-orang sukses. Jadi kalau dalam pergaulannya dia lihat, ada nggak sih orang yang sukses? Kalau perlu saya berteman dengan dia, belajar, magang.
dan bisa meniru kebiasaan-kebiasaannya. Sedangkan orang yang bermental miskin bergaul dengan sesama orang yang belum berhasil dan setiap hari menghabiskan waktu hanya untuk tidak mendapat apa-apa. Dan satu lagi yang paling penting, dan ini adalah kelemahan kita semua, orang yang mental kaya itu siap untuk melaksanakan tindakan, mengambil keputusan dan bertindak. Sedangkan orang yang bermental miskin terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak teori, dan tidak pernah melakukan pengambilan keputusan dan tindakan. Ya, slide berikut. Mengenai pengelolaan uang. Jadi kita harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu memang betul-betul diperlukan. Kalau keinginan, misalnya keinginan itu pengen punya motor. Kalau satu mungkin masih berupa kebutuhan. Tapi kalau mau nambah satu lagi, coba dihitung-hitung. Apa memang perlu atau tidak. Dan prinsip pengelola uang adalah penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Karena itu bisa menang. Serta pandai melihat peluang dan sisa tabungan kita, sebagian, nggak usah seluruhnya, ikutkan dalam bisnis. Apakah bisnis sendiri atau ikut dalam bisnis yang sudah berjalan. Motonya adalah, kalau mungkin, uang bekerja untuk kita. Bukan kita yang bekerja mati-matian untuk mencari uang. Slide berikut. Nah, ini adalah bisnis yang ideal. Modalnya sedikit, kalau dulu di bawah 1 juta. Risikonya kecil, risiko ruginya. Dapat dikerjakan sewaktu-waktu. Tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama. Keuntungan dapat meningkat tajam. Karena pasarnya bukan hanya tetangga kita atau teman-teman kita, tapi bisa seluruh negeri kita, bahkan seluruh dunia. Dapat dimultiplikasi, dapat digandakan, dapat menguntungkan orang lain juga, saudara-saudara kita bisa kita ajak, dapat diwariskan, dan halal. Bagi yang muslim itu ini penting, halal. Slide berikut. Ini contoh-contoh peluang bisnis, misalnya menjadi reseller, seperti Christina Ali tadi. Anda mulai dulu jadi reseller. Kalau sudah agak banyak, ajak teman-teman Anda jadi reseller. 10 orang teman Anda menjualkan barang Anda sudah menjadi agen. Keuntungan teman Anda, dia dapat untung, tapi sedikit Anda dapat untung dari 10 orang itu. 10 kali sedikit, itu nggak sedikit lagi. Sekarang misalnya kosmetik, ada macam-macam kosmetik yang buka reseller. Agen asuransi, ya, bisa. Kalau Anda punya bakat, Anda bisa jadi influencer di media sosial. Nah, bisnis afiliasi ini adalah sebenarnya semacam komisi. Anda mengajak orang berbelanja, dia berbelanja, Anda mendapat komisi dari transaksi tersebut. Lalu bisa juga Anda seperti tadi, mengelola tim penjual, misalnya, ya slide berikut, ini gampang contohnya, slide berikut. Contohnya, sekarang banyak sekali driver ojek dan Grab yang istirahat, menganggur. Ya, dia menunggu panggilan, tapi barangkali panggilannya satu hari paling 10-15, lalu barangkali hampir 8 jam sehari dia duduk-duduk dengan temannya. Mungkinkah kita memanfaatkan yang sudah ada ini, yaitu driver Grab dan Gojek ini, untuk menjadi penjual dari barang-barang yang kita titipkan pada dia. Kita bisa menghubungi satu produk, katakanlah entah itu sabun, sampo, apapun, lalu yang menjual adalah driver ini, sambil dia nunggu dia bisa pajang di motornya. Kalau dia mengantarkan ke rumah barang-barang, GoFood atau apa, sekalian dia bisa tawarkan pada orang yang membeli. Dan konsumennya akan dapat lebih murah, karena kalau membeli lewat GoFood atau GoSend harus ada ongkir. Sekarang dia nggak perlu ongkir, konsumennya juga dapat
kemudahan. Kalau Anda bisa menghubungkan ketiga ini, yaitu produk para penjual dan konsumen melalui satu sistem, maka Anda sudah berbisnis digital. Slide berikut. Nah, jadi teman-teman sekalian, cobalah pikirkan bagaimana supaya pendapatan tambahan keluarga Anda bisa 3 kali lipat dari penghasilan Anda berdua sekarang. Bisa atau enggak? Bisa. Ya, kalau kita lihat Gojek itu mulainya hanya 10 motor, sekarang sudah puluhan ribu, mungkin ratusan ribu di banyak negara hanya dalam waktu 10 tahun. Jadi Anda kalau bisa belajarlah aplikasi digital, Anda mahir di situ, carilah komunitas, entah komunitas jemaah masjid, entah warga gereja, entah komunitas remaja-remaja di sekitar tempat tinggal Anda, itu adalah potensi besar untuk menghasilkan penghasilan. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang kita ingin semua bukan hanya teori, bukan hanya tahu, bagi yang berminat, entah menjadi reseller, entah menjadi macam-macam, pokoknya pendapatan keluarga tambahan, nanti bisa japri saya di nomor ini, nanti saya hubungkan dengan sumber-sumber yang sudah biasa membina atau mencari orang-orang yang ingin berbisnis sebagai bisnis pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.